Bon. Nah rumah tua itu satu-satunya rumah. Ada rumah cuman jauh, jarang-jarang. Berarti emang udah lama banget rumah itu berdiri. Atau pocong kan? Pocong kan biasanya kalau pocong tuh kalau di film kan pocong biasa tuh. Tapi ini tinggi. Itu sepelapun gini tuh. Itu tinggi banget pocong. Cuman mukanya itu liatin sosok kebaya merah itu mukanya cantik. Pakaian Jawa gitulah. Pakaian Jawa itu. Dia pun mau teriak nggak bisa. Lu tahu gak suara si kunti itu kayak gimana? Random amat pertanyaannya. Setahu gue sih yang umumnya itu gini suaranya. Gue tahu lu bakal jawab kayak gitu sih. Tapi sebenarnya faktanya tuh suara asli kunti itu kayak ayam berkokok. Anjing. Jangan aja lu. Jangan ngarang. Gue nggak ngarang. Emang itu faktanya. Suaranya tuh kayak gini. Selamat datang di Cerot, cerita horor terkini. Yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok, semakin tegang. Oke, di episode pertama kali ini gue ditemenin sama Livi Ciananta. Halo teman-teman. Kali ini kita udah kedatangan narasumber yang bakal menceritakan kisah horornya dia yang pernah tinggal di rumah yang kosong selama 10 tahun. Gimana ngebayangin kita tinggal di rumah yang udah kosong banget kan selama 10 tahun ini, otomatis tuh rumah itu bakalan ada apa aja isinya, banyak banget itu. Jadi gimana mau tahu gimana kisahnya narasumber kita yang satu ini, langsung aja kita kenalan sama Japra. Bang Japra. Halo Bang Japra. Jadi awal mula bisa tinggal di rumah yang udah kosong lama tuh gimana Bang? Bisa tinggal di situ? Jadi gue cerita sedikit ya. Jadi waktu almarhum mertua gue itu beli itu rumah, itu rumah tua itu pernah kosong 10 tahun katanya punya rumah itu, kosong 10 tahun. Akhirnya mertua gue beli, ya kan, cuman direnovasi, paling dicet-cet, dibersih-bersihin karena rumah itu kan rada unik karena rumah lama ya kan. Nah terus setelah ditempatin ya kan, nah, gue kan menikah tuh sama istri gue, menikah. Nah terus gue ngontrak, udah punya anak pertama. Nah, mertua gue meninggal. Nah, meninggal, yang perempuan juga meninggal, terus yang juga meninggal. Akhirnya ditempatin karena rumah itu tidak boleh dijual, pesan mertua gue, karena ini buat ngumpulin keluarga lah. Nah, sekarang ditempatin pertama itu gue, istri gue, sama anak gue tuh, ya kan, ditempatin ya kan. Oh sorry, sama adik ipar di situ tempatin. Cuman memang jarang pulang, adik ipar gue tuh jarang pulang karena dia kadang-kadang di rumah temennya tidur kan. Nah banyak sih yang gue alamin itu, kejadian-kejadian yang di anak gue ya, pikiran gue. Kayak gue nih, karena kamar mandi di rumah lama itu kan gede tuh. Kalau kamar mandi rumah dulu kan gede kamar mandi itu, apa, kolamnya juga gede dia, itu bisa masuk 2-3 orang tuh. Kolam maksudnya kolam bathtub di kamar mandi atau kolam renang? Bukan, kolam buat ngisi air. Oh, yang buat mandi, buat orang guyur-guyuran itu. Oh, Bak mandi. iya. Nah sebelah sananya sumur, karena dulu kan sumur itu belum ada mesin air. Sekarang kan ada mesin air tuh, jadi sedot airnya dibuang ke kolam itu. Nah kejadiannya waktu itu sore ya, gue mau mandi, ya kan, mau mandi nih, baru masuk kamar mandi, ya kan, buka baju dan lain-lain lah. Tiba-tiba perasaan gue nggak enak tuh di atas. Gue lihat atas tuh ada ular. Karena rumah tua itu belum ada apa sih ini namanya? Plafonnya. Jadi rumah itu bambu, masih bambu. Oh, oke. Masih bambu, genteng lama sama bambu ya, itu dia melingkar. Kaget dong gue, kok ada ular ya kan? Cuman memang gue inget dulu waktu gue nikah sama istri gue ya,
gue pernah berkunjung di situ, kata mertua gue, memang hati-hati di sini banyak ular, tapi jangan diapa-apain, ntar juga hilang sendiri. Ya udahlah, tungguin lama, gue ke kamar mandi lagi, benar, udah nggak ada ular itu. Tapi emang di daerah situ berarti emang masih banyak daun pohon-pohon apa yang Kebun kali. iya kebun-kebun gitu. Itu kalau dibuka, jadi gini nih kalau rumah lama, jadi ini belakang nih, ini kamar mandi. Kalau kita buka belakang rumah gua tuh, rumah mertua gua tuh kebun. Oh, Kebun pantas. itu, waduh, pokoknya rumput-rumput dah, lembab gitu kayaknya loh orang, karena kan saluran air rumah mertua gue itu memang udah kacau tuh, jadi airnya kemana-mana, jadi lembab. Terus ada pohon rambutan, pohon sirsak, pokoknya kebun lah, ada rumput-rumput gitu. Itu di belakang rumah percis tuh. Iya betul, persis. Terus, nah ini kejadian aneh lagi nih. Jadi gue tidur. Jadi ini biasa kalau tidur kita punya anak kecil nih, gue di sini. Ini anak gue di tengah, ya kan? Ini bini gue tidur, anak gue tidur. Nah gue kan belum bisa tidur, masih blackman, tapi udah agak ngantuk. Lagi gini sih, lagi buang muka ke sini-sini, sampai tiba-tiba begitu gue lihat di atas itu, tau pocong kan? Pocong kan biasa, kalau pocong tuh kalau di film-film pocong biasa tuh, tapi ini tinggi, itu sepelapun gini tuh, itu tinggi banget pocongnya. Cuman mukanya itu rata. Nah ini anehnya, gue mau teriak tuh nggak bisa. Jadi kayak Rep-repan ya? repan kayak gitu ya. Kalau di rumah gue belum tidur waktu itu, masih setengah ngantuk gitu, tapi gue lihat itu pocong tinggi, mana sih? Segini lah mentok, karena rumah mertua gue setinggi ini mungkin ya setinggi ini, tinggi. Itu gue mau teriak, kayak dikunci mulut gue. Itu gue lihat di depan percis. Oh iya, itu sampai kaki gue nih, gue tendang-tendangin nih istri gue, itu nggak bangun, itu aneh itu, istri gue nggak bangun, gue ngeliat gitu, ini bener, bilang pocong bisa tinggi begitu kan, teman mukanya itu rata, nggak ada mukanya. Biasa kalau pocong kan ada kalau di film-film tuh kan pakai kapas dan segala macam. Matanya hitam. Ini nggak ada, tapi tinggi dan baju dan kain pocongnya juga nggak putih, kayak kusam gitu lah. Itu berapa lama tuh kayak gitu? Nggak sampai berapa detik ya, sampai berapa menit pokoknya. Sampai ketiduran kah? Enggak, langsung hilang aja. Hilang. Tiba-tiba hilang sendiri. Nah baru istri gua bangunin. Ini gua sampai bilang ini, masa lu ngimpi kali, katanya gitu. Ngimpi. Ini benar, sampai malam-malam tuh ribut bahas masalah pocong itu aja. Sampai anak gua bangun karena gua ribut masalah itu kan. Itu, waduh, benar-benar gua bilang itu pengalaman gua ya. Jadi bang, itu abang ini mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah situ tuh setelah berapa lama abang tinggal di situ? Ya kira-kira sebulanan lah, sebulan lebih lah. Oh, jadi baru sebulan tinggal di situ udah ngalamin kejadian-kejadian yang aneh kayak gitu ya? Iya betul. Sebenarnya sih waktu mertua gua nempatin ya kan di situ, waktu masih almarhum masih ada, memang mertua suka cerita. Ya cuman ya kita dengerinnya ya gitulah, biasa ya namanya mertua cerita, percaya nggak percaya. Tapi begitu gua sebulan kejadian itu tinggal di situ ya kan, banyak kejadian baru percaya ternyata mertua gua bener. Banyak hal-hal seperti itu. Tapi bang, sorry kalau boleh tahu nih, itu daerahnya di mana rumahnya? Di Depok. Tepatnya? Kira-kira ada ciri-cirinya deket mana gitu Depoknya? Waduh, ntar gua ceritain pada nggak ada yang berani ke rumah gua lagi. Gak usah disebutin. Nggak boleh, itu berarti dirahasiakan ya? Pokoknya di daerah Depok berarti Iya. rumahnya. Iya, Depok. Oh. Terus apalagi bang yang dirasain semenjak tinggal di situ tuh? Nah ini ada kejadian lagi nih. Waktu itu anak gua kan dia masih nyusu ya, masih netek gitu kan. Itu gua lagi itu kerja. Nah ini kejadian bini gua nih yang ngalamin ya. Itu dia bilang, dia cerita sama gua setelah kejadian itu malam sekitar jam 2 ya kan, jam 2 itu kan 2 pagi. pagi ya, dia kan bangun itu karena anak gua nangis minta ditetein ya kan. Waktu dia netein ya kan, itu kalau kamar gua kan tuh hordeng tuh, ada hordengnya. Itu hordengnya tuh kayak kebuka gitu, tapi
nggak ada tangan yang orang buka biasa. Kalau orang dibuka kelihatan tangannya, ini buka aja sendiri gitu. Nah itu kata bini gue nih, cerita sama gue, karena waktu itu kan gue kerja semalam. Itu dia refleks ngeliat gini, dia pikir gue pulang. Biasanya gue kalau pulang masuk kamar, ya kan? Ya, dia pikir gitu. Nah begitu buka udah separuh gitu, nah dilihat tuh di bawah itu ada kayak apa sih, batik gitu tuh, kayak tiup angin gitu. Dia kan bingung, dilihat ke atas, itu perempuan pakai baju kebaya merah. Bukan tetangga tuh kan? Ya bukan. Itu lihat. Nah itu gue jelasin lagi ke bini gue. Itu bener loh lihat. Ya benar orang. Nah ini kejadian bersama nih. Kayak gue ngeliat pocong itu. Dia cuma ngeliatin aja gitu. Ngeliatin sosok kebaya merah itu. Itu mukanya cantik. Pakaian Jawa gitulah. Pakaian Jawa itu. Dia pun mau teriak nggak bisa. Itu kata bini gue itu kayak gimana ya, kayak susah dia sambil megang anak gue, dia mau teriak tuh susah. Nah begitu udah nggak ada, dia baru ngecerit sampai dia lari tuh keluar malam-malam ke tetangga gue, dia nangis karena kan nggak ada gue. Nah begitu gue pulang paginya dia baru cerita, bener itu bener. Ya udah karena kejadian-kejadian yang pernah gue alamin, wah ini nggak mungkin pocong aja, mungkin ada yang lain ya kan gitu. Gue nanya tuh sama sesepuh lah, memang kata sesepuh situ riwayat dulu tuh adalah sosok-sosok kayak gitu. Karena dulu di daerah rumah gue itu kebun. Nah rumah tua itu satu-satunya rumah, ada rumah cuman jauh, jarang-jarang. Berarti emang udah lama banget rumah itu berdiri di situ ya. Banget. Udah gitu kan sebelum dibeli sama mertua gue 10 tahun kosong. Iya udah terlalu lama kosong juga kan. Tuh. Tapi sebelumnya itu emang benar-benar cuma ada rumah doang kah? Atau ada tempat sebelum dibangun rumah itu mungkin ada cerita-cerita apa sebelumnya itu? Sebelum jadi rumah? Ya, dia kan rumah yang tadi gua bilang rumah itu rumah lama. Jadi kalau dulu itu kebun, jadi rumah itu cuma satu di situ. Cuman memang rumah tetangga jauh-jauh. Oh berarti emang udah rumah aja? Iya, kalau sesepuh bilang itu memang ya dulu tuh kayak kalau katanya sesepuh bilang jin buang anak, tempat jin buang anak. Sepi banget, jalannya becek, sepi. Kalau menurut sesepuh ya, itu. Terus ada lagi bang apa yang? Nah ini begitu beranjak anak gua udah mulai ini ya, mulai TK lah. Nah itu banyak kejadian-kejadian tuh. Nah ini anak gua suka bilang, ya itu anak siapa lari? Ya ada yang lari, anak kecil lari. Nah itu gua bilang kok gua lagi posisinya di depan terus tiba-tiba di ruang tengah anak kecil lari. Ya namanya anak kecil gua percaya, tapi gua berpikir iya sih ada yang lari. Gua ke dapur tuh, ada apa ya kan? Udah gua balik lagi ke depan nonton TV dong gua. Ya, nah begitu gua nonton TV, ini kayak nih mata gua nih sebelah kanan itu kayak ada anak kecil begini. Tapi cepet, nggak lama gini. Nah itu kan gua langsung apa perasaan gue gimana ya? Tapi benar. Jadi ini ruang TV nih, ini ruang TV. Nah itu kan ada batasnya tuh, ada warna juga, tapi warnanya yang terbuka. Dia gini, gitu. Tapi gua nggak ngeliat mukanya, kayak cepet gitu. Akhirnya gua ke ruang tengah lagi kan, mau arah dapur. Cuman sekelibetan gitu Iya. aja. Nah dari yang gua lihat anak kecil itu, bini gua juga pernah bilang, dia juga pernah lihat ada anak kecil tiba-tiba lari aja. Cuma dia nggak pernah berani ngomong ke gue, dia takut. Gitu. Tapi berarti gini bang, itu kan dari abang tinggal itu dari anak masih bayi kan berarti? Oh, iya. Posisinya anak masih bayi sampai udah gede, udah TK. Selama itu abang ninggalin itu rumah, tapi berarti gangguannya ada terus. Betul. Apakah ditampakin terus atau? Ya pokoknya nggak tiap hari sih, jarang-jarang, bisa kadang-kadang lama baru ada kayak gitu. Atau suara-suara gitu atau apa sering gitu? Nggak sering, jadi lama terus tiba-tiba ada kayak gitu aja. Oh. Nah Tapi ini gue lebih takut kalau hantu anak kecil sih, Bang. Nah, itu sebenarnya kan
yang lebih banyak lihat kan abang ya. Itu memang abang punya kemampuan kah sebelumnya buat ngeliat kayak gitu atau gimana gitu? Nah kalau masalah kemampuan mungkin nggak tahu ya, tapi kalau gue nih tipenya ngerasain gitu. Pokoknya kalau kayak ada sesuatu yang janggal gitu ya, serem itu gue suka merinding, ini gue suka sakit tekuk gue. Itu sering tuh kejadian, wah ini pasti ada sesuatu di situ tuh, tekuk gue suka sakit. Nah ini ada lagi nih itu di kamar mandi tempat tempat kan biasa ada odol, ada sikat gigi, tempat sabun, itu suka jatuh sendiri. Sebenarnya udah dipaku, ini kan kalau tempat odol sabun kan ada lubang itu buat nyangkutin paku. Nah mungkin dong jatuh tiba-tiba, kecuali ditiup angin, jatuh kubrak. Jadi kayak diisengin gitu ya? Apa jatuh tuh? Coba liatin. Ah bini gue nggak mau gitu tuh bini gue, liatin ya. Keresi lagi, rese nih, iseng pasang lagi, udah. Baru berapa langkah tuh ke ruang tengah, begitu lagi. Udah sampai ganggunya tuh udah sampai kayak gitu maksudnya. Iya, apa gue pikirnya anak kecil tadi yang anak gue bilang lari-lari atau gitu. Nah ini juga sangat ganggu gue. Kadang-kadang kalau nggak ada orang nih, misal bini gue kemana-mana, gue tuh itu ada. Biasanya kan kalau pintu tuh gue tutup tuh, nggak gue kunci. Kalau ada teman gue yang mau main atau siapa gitu, itu kadang-kadang memang suka masuk aja, Assalamualaikum gitu kan. Karena gue nggak kunci gitu. Tapi dia gini nih, dek belum masuk, nggak dikunci, gue bilang gitu. Dek. Dia bilang suruh masuk 3 kali, kan kesel ya. Rese nih kalau suruh masuk, nggak ada orang. Wah gue bilang, rese nih gue bilang, siapa sih lo? Sampai kayak gitu, gue ngomong kayak gitu. Itu kejadian kalau yang kayak gitu itu siang atau malam atau gimana? Malam kalau lagi misal ini gue lagi main ke rumah adiknya, ya. Terus adik ipar gue kadang-kadang juga lagi nggak pulang, ya kan? Karena kejadian udah sering gue kayak gitu, kayak udah biasa. Oh akhirnya jadi itu hampir sering tuh anak gua atau bini gua ngeliat anak kecil lari, itu mereka udah kayak biasa. Paling ya tadi ada anak kecil lari, paling yang kemarin lagi, paling gitu. Oh jadi udah keadaannya kayak gitu udah biasa aja jadi. Iya, cuman memang dia ganggunya gitu, nggak ekstrim banget kan, ganggunya gitu aja. Tapi cuman anak abang selain tadi ngeliat anak kecil lewat, dia ada kejadian apa lagi? Maksudnya se-ekstrim yang abang alamin nggak? enggak sih anak gua. Nggak pernah saya ekstrim banget dia, paling dia cuman gitu ngadunya ya ada anak kecil lari gitu doang dia ngadunya. Yang paling sering berarti anak abang tuh dilihatinnya malah si anak kecil. Iya, anak kecil itu gitu. Tapi bang, pernah nggak sih waktu pertama tinggal di situ kan ketemu tetangga dulu nih, tetangga tuh ada yang ngasih tahu nggak kayak hati-hati lo tinggal di situ, ada bla 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 segala macam? Nggak ada sih ya, karena tetangga gua itu juga sering banyak obrolan masalah itu. Kadang-kadang jalan-jalan di situ tuh, misalnya ada pohon jambu kan di daerah gua tuh, kalau jalan dekat rumah gua ada pohon jambu, itu suka nimpuk orang lewat. Oh berarti emang Nimpuk pakai jambu. Tapi kan aneh juga, malam-malam orang pakai nimpuk pakai jambu. Kecuali ada orangnya. Nah itu jangan suka kayak gitu. Dan mereka juga memang tahu di tempat itu emang udah terbiasa ada hal-hal yang kayak gitu. Betul. Nah kayak kejadian itu, ada anak tetangga gue dia lari ngejerit kenceng-kencengan nangis, kata anaknya ada orang turun dari pohon rambutan kayak kuntilanak lah begitu. Anaknya udah gede, dia lari ngejerit, lu ngeliat apaan? Ada kuntilanak tuh katanya turun dari pohon rambutan. Karena memang jalannya, jadi itu pun gue masih inget nih, mertua aku juga pernah cerita tuh. Jadi kalau dia pulang malam ke rumah temennya, itu dia ketemu tuh kayak perempuan, ya namanya papasan gitu kan, nggak biasa. Tapi kata mertua gue nih bukan orang situ, tapi nggak negor. Begitu mertua berbalik itu udah ada, emang sering kejadian kayak gitu di situ. Gitu. Itu daerahnya udah. Iya. Nah ini ada lagi nih, ya kan, gue lagi di samping gue kan itu nyara ikan lele tuh. Jadi abang sendiri? Atau? Iya, punya sendiri. Oh, iya. Ada 8 kolam lah gitu kan, usaha sendiri. Kadang-kadang gue kasih makan dari pagi, sore, nah terus malam tuh gue jam 12 tuh gue kasih makan, ya kan, kasih makan nih, udah biasa nih. Ini rumah gue nih samping lah, kita ada pintunya samping. Nah di sana tuh kan perumahan lagi dibangun, gelap, gue nggak kasih lampu tempat lele gue aja, usaha lele. Itu udah gue kasih makan.
Gue makan kan ada kayak suara geruk-geruk, geruk, 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 kayak suara ayam kalau ayam bukan berkokok tapi ayam kayak kayak ayam gitu. Itu di kolamnya itu atau gimana? Enggak di kolam itu, jauh. Oh. Ya kan? Ya gue cuek aja, gue pikir suara ayam, tapi kan gue pikir siapa yang miara ayam sih masa di luar gitu kan. Nah, gue penasaran tuh pengen lihat ke sana, mata gue tuh pengen lihat sana. Nah, itu Penasaran suara apa sih gitu kan? iya, di ujung sana tuh gelap tuh, cuman kain putih gini nih, kain warnanya kusem nih, kayak gini nih. Gini tuh kayak siapa yang jemur kain di situ sih? Gua kan nggak mungkin jemur kain putih di situ ya. Begitu gua arah ke sana lebih tajam lagi, itu rambut kayak gimbal tapi panjang, penuh, mukanya tuh ketutup, tangannya gua nggak lihat. Nah di situ gua lari, itu ember sampai gua lepas lari. Rambut bang. Iya, itu bersuara gruk gitu, itu suaranya itu. Oh, kayak gitu suaranya. Ya gua nggak tahu, katanya sih gua denger kalau kuntilanak, kalau kita denger kalau di film-film kan suara gitu Iya, ya. iya. Tapi katanya emang suaranya gitu kan gruk gitu. Itu posisinya tapi abang ngelihat jauh dari. Jauh, orang gelap, orang rambut kayak gimbal tapi penuh. Itu tangannya nggak ada, cuman baju. Jadi gimana sih ya? Tembok. Jadi dia kayak duduk di tembok gitu, tapi kayaknya begitu lurus tuh. Nah ini rambutnya begitu, mukanya nggak kelihatan, jadi begitu tuh. Mukanya Kayak tuh, dia guncang-guncang kaki, tapi kakinya nggak ada. Cuman kain aja. mukanya nggak kelihatan tuh, maksudnya apa? Nggak berbentuk kah atau? Nggak kelihatan mukanya, nggak. Waktu tutup rambut, Iya. cuman baju gimana sih kalau orang isinya nggak ada, cuman baju aja. Baju kusam gitu, tapi begini-gini tuh kayaknya, kayak ketiup angin. Dan dia Lari. diam di situ aja. Diam di situ, lari. Nah bini gua bilang, ada apa sih ya? Wah saya gila ini, kacau itu, sampai bisa gua diliatin, gua bilang gitu. Liatin apaan sih? Udah deh jangan kasih ke belakang dah anak-anak, gua bilang gitu. Anak gua namanya Rapri jangan ke belakang dah. Waduh ini itu kayak gua kadang-kadang bingung juga, waduh ini gimana ya, karena kita mungkin udah terbiasa kali ya, bukannya kita so berani, jadi lama-lama kan begah juga, maksudnya Dia selalu Ditampakin, dihantui lah. kan Iya. capek. Capek, iya. Digangguin kan. Ini kalau gua pulang kerja nih, itu kalau gua jalan kan kayak ada yang ngikutin tuh. Sebenarnya sih mungkin perasaannya, tapi kayak ada yang ngikutin. Kadang-kadang gua lari, takut. Udah tua gua lari, takutnya, namanya orang ya kita takut. Karena di rumah gua tuh kalau udah jam 9, jam 10 tuh sepi banget. Ada lampu nggak? Lampu paling lampu-lampu minim ya? biasa, minim teman. Ya serem. Sekarang kan udah ramai karena udah banyak rumah gitu. Itu sih Seperti kalau itu. lewat jalan-jalan kayak gitu, gua pribadi kalau lewat jalan yang penerangannya kurang atau kayak gimana itu, wah mending nanti dulu deh, atau Mending tunggu nunggu pagi. barengan atau enggak? Tunggu barengan kan. tunggu pagi, Iya. nggak sendiri. Gitu. Terus akhirnya sekarang, tapi abang masih tempatin rumah itu kah atau kayak gimana? Ya masih. Cuman Sampai kan sekarang ini kan ya karena kita ngobrol sama bapak-bapak ya kan, cerita masalah gua di rumah itu. Ya udah suruh bapak-bapak di situ, ya udah kita ngadain pengajian aja dah, ngasinan segala macam. Dan yang nyaranin dibersihin aja. Dibersihin tuh Ya maksudnya gimana? dibersihin ya gitu-gituan lah. Oh, gitu. dari hal-hal Gua kan itu. sebenarnya orang yang termasuk nggak percayaan gitu ya, cuman memang gua dikasih lihat. Diawalin ular kan biasa tuh, ya kan, yang gue cerita tadi. Nah pocong itu gue baru mulai percaya, oh, ternyata angker juga nih rumah tua ini, tiba-tiba Nah, gitu. nah itu bang, dengan ekstrimnya gangguan itu pernah nggak nih, maaf ya, apakah pernah ada kerasukan, kayak kesurupan, kayak entah anak abang atau istri abang? Kalau kerasukan sih enggak, cuman memang anak gua waktu masih bayi nangis tuh memang, tapi memang nangis, kenapa sih nanti digendong sama gua, nangis sama mamanya juga nangis, ya kan? Jadi lebih ganggunya Iya. ke Mungkin yang penampakan gitu-gitu ya. aja. anak kecil tuh lebih peka kali ya. Iya. Gitu. Seperti itu. Tapi sih ya, gue ketemu itu memang buat pengalaman gue ya. Gue orang termasuk yang nggak percaya, tapi memang ini gue baru tahu ternyata memang ada gitu.
Akhirnya malah ngerasain Iya. sendiri ya. Biasanya kan kalau gua ada itu ngerasain cuman wah sini. Kayak Iya, terus iya. sama ini gua suka yang tadi gua bilang tuh pegel kayak sakit. Nggak pernah gua lihat. Nah, itu pas kejadian yang pocong ini udah gua lihat. Nah, itu ini nih. Tadi gua udah cerita belum yang mandi, ada orang mandi malam. Ada Belum, orang mandi. Belum ya? Nah, itu ada kalau jam 1 jam 2 itu kayak orang mandi di kamar mandi. Cepu, cepu. Mandi itu bukan mandi pelan. Kan pakai gayung kayak orang pakai gayung tuh cepu, cepu. Kan gua bangun kan bini gua di situ, adipar gua jarang pulang, gua lihat di kamar kosong. Kan siapa yang mandi? Masa anak gua yang masih kecil mandi kayak begitu, ya kan? Nggak mungkin dong. Tapi abang sempat liatin gitu ke Ya kamar gua ke mandi? kamar mandi lah, gua pikir cebur-cebur itu kayak kucing lagi cebur kolam atau cebur. Lah gua lihat begini doang nih. Itu pintu kebuka. Lah gak ada yang kamar mandi, Nggak ada yang mandi. nggak ada yang mandi. Suara saat abang samperin suaranya tetap ada. Nggak Abang? ada. Udah lang- Tapi kan kalau ada yang mandi, pintu itu ditutup, tapi ini Iya, dibuka, iya, iya. lampu nyala, ada yang mandi. Wah, ini. Akhirnya gua balik lagi kan ke kamar. Gua dengerin dulu, gua tungguin nih. Kalau bunyi lagi, gua cepet tuh. Udah gua nekat dah. Gua capek ya kan. Kayak gini mulu. Ya kan, situ gua bersuara lagi. Nah, akhirnya ya gua konsultasi lah sama bapak. Gua kan suka ikut pengajian di tempat RT gua gitu. Gua cerita. Mereka juga punya pengalaman masing-masing ya di rumah, iya kan. Akhirnya ya udahlah, kita sepakat bersihin. Ada pengajian dan ada orang yang kita anggap pinter lah masalah itu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada. Tapi bang dikasih tahu nggak sih, maksudnya ketika manggil orang pintar itu diterawang nggak kayak oh ini kenapa bisa jadi banyak Oh iya, penampakannya? dia tuh ngecek tuh Japra di kamar mandi ya. Iya, di kamar mandi. Kamar mandi. Oh, dikasih tahu. Sampai tuh kamar gua aja ada tuh dekat ini apa namanya lemari. Dia ngelihat, dia pintar bisa ngelihat lah di atas dapur, terus belakang tuh yang lebih dia bilang tuh katanya ini jalurnya nih Bang Japra. Gua bilang jalur kayak kabar PLN jalur dan ini jalurnya dia melintas. Jadi kalau saya nggak ini saya harus buang dulu nih jalurnya dia. Jadi jalurnya dia. Jalurnya dari mana Pak Ustadz? Itu dari pohon mangga itu ada. Jadi gua kalau di rumah gue, di rumah tetangga gue tuh ada pohon mangga. Nah itu jalur dari pohon mangga. Nah dia jatuhnya ke rumah gue. Nah gue tanya kalau anak kecil itu, ya Pak Ustadz bilang anak kecil itu ya memang udah lama di situ. Nah gue lagi kebaya merah itu, ya ini pelintasan dia. Jadi yang kebaya merah itu tuh pelintasan dari mana dia lewat situ. Memang kebaya merah cuman itu doang, nggak pernah sering-sering ada muncul. kelihatan lagi. Paling yang sering tuh anak kecil. Tapi pernah Terus ada gangguan yang lain lah gitu. pernah ada ini nggak bang? Abang nanya atau sama tetangga-tetangga apa pernah ada memang ada anak kecil yang dulu kenapa kah di situ atau kayak gimana? Kenapa bisa di rumah itu sering yang paling sering nongol kan anak kecil itu soalnya kan? Nah itu sampai sekarang gue belum nanyain itu ya. Karena kalau nanya sesepuh ya sesepuh paling nanya. Karena dibilang itu rumah 10 tahun kosong terus tempatin mertua lo. Ya kan, nah mertua lo juga suka cerita kejadian-kejadian itu. Ah ini ada lagi nih baru inget tuh gue tuh. Temen gue pernah nginep Oh. dia. Nginep dia, nah itu dia langsung paginya cerita. Itu tempat tidur kayak balai kan di tempat gua ada balai itu kalau ada orang itu di balai itu kayak digoyangin gitu dia kata dia. Saat dia tidur. Oh. Gitu. Makanya dia bilang lu ya rasa. Gua bilang tapi gua ceritain nggak banyak emang ya ada lah gua bilang. Ya udah nggak berani lagi gua besok pulang dah gua nggak berani nginep lagi. Makanya sampai sekarang temen gua jarang nginep, paling kalau main ya udah pulang nggak jarang nginep. Berarti udah terkenal dong rumah abang tuh angker di kalangan teman-teman abang. Ya menurut dia gitu, karena kan rumah tua dianggap kalau rumah menurut dia kalau rumah lama kayak gitu mah dia juga Udah pasti tahu ada. kalau rumah lu tuh pasti ada. Tapi Tapi- gue bilang ini udah bersih kok, udah dibersih. Nah itu kan abang kan tinggal dari dulu sampai sekarang nih, udah ditempatin, udah bersih. Ada nggak sih masukan dari abang buat orang di luar sana siapapun yang kira-kira dia beli rumah yang udah tua, udah lama? Ada nggak anjuran dari abang entah kayak ya kita kalau beli rumah misalnya kita ngajiin dulu atau apa gitu?
Iya sebenarnya harus begitu. Jadi ya namanya rumah itu kan tempat tinggal ya. Ya tempat tinggal kita ya. Memang kalau bisa tuh ini sih percaya jangan kalau kata orang dulu tuh jangan naro pakaian terlalu digantung-gantung gitu kan. Itu kan dia suka tuh kalau numpuk-numpuk. Terus kalau itu lampu diterangin aja. Iya. Jangan dimatiin gitu. Makanya tuh kadang-kadang lampu depan jangan dimatiin tuh. Jangan ngirit-ngirit listrik. Depan harus terang depan rumah gue gitu. Terus sama ya kalau bisa ya sering ngaji lah kita. Iya, Habis iya, maghrib atau habis subuh yang ngaji lah gitu. Nah, istri gue sekarang udah rajin tuh. Dia ngaji ya kan. Walaupun udah bersih tapi kan dia tetap Jaga ya, biar nggak kayak gitu lagi. Karena alhamdulillah udah nggak nemuin gitu lagi. Alhamdulillah aman. Biasa. Apalagi sekarang udah rame, sekarang udah banyak kontrakan sebelah kanan kiri udah yang itu udah dibangun rumah. Udah mulai padat lah Udah padat. daerahnya Jadi ya. lampu-lampu udah terang. Itu udah enak lah gitu. Nggak kayak dulu. Iya. Oh dulu masih kayak kelihatan serem banget gitu. Dari jalanannya aja Ya udah. karena perumahan juga waktu itu belum jadi kan lagi dibangun. Jadi kelihatan Iya, ke iya. belakang tuh gelap. Itu sih. Itu cerita yang cukup ngebuat kita juga jadi ikut ngerasain. Aduh, gimana kalau tinggal di rumah kayak gitu kan? Hantunya nggak cuma satu, coy. Wah, banyak banget. Ya mungkin di luar sana juga pernah ngalamin kayak gue ya, mungkin rumah lama mungkin dia pernah ada lah pasti. Iya, pasti ada aja. Nggak dimanapun itu pasti ada yang kayak gitu sih. Oke, itu cerita dari narasumber kita. Kalau buat Livi, gimana? Menurut Livi, cerita dari narasumber kita ini Bang Japra? Jujur ya, ini gue baru sekali dengar cerita yang beneran dikasih lihat hantunya tuh banyak. Kalau gue mau posisikan diri gue sebagai Bang Japra, belum tentu gue bisa sekuat itu. Mungkin gue bisa lebih milih, mending gue pindah. Langsung, nggak usah bertahan ya, Karena gitu kan kan? udah jelas rumahnya di sekitarnya kosong, terus ditampakin banyak. Menurut gue Bang Japra ini kuat dan pemberani. Luar biasa banget ya. Iya, terus udah gitu tadi pesannya juga untuk rumah rumah lama tua harus ngaji dulu. Ternyata itu penting karena menurut gue tadinya itu bukan suatu hal yang menjadi keharusan kayak ya udah pindah aja, tapi ternyata perlu karena pun gue juga sering dengar orang yang udah rumah di ngajiin masih digangguin apalagi nggak di ngajiin gitu. Nah, bener banget. Gitu sih. Jadi buat semuanya juga yang nonton video ini ya, kalau misalnya mau pindah rumah atau mau beli rumah baru, itu harus banget, pokoknya minimal baru banget ditempatin kita undang tetangga untuk ngaji dulu lah di situ. Seenggaknya biar rumahnya tuh adem dulu, jadi nggak ada kejadian-kejadian aneh yang mungkin dirasain kayak Bang Japra ini. Oke, buat semuanya yang nonton video ini, mungkin ada yang mau jadi narasumber juga di sini, yang mau cerita-cerita kisah-kisah horornya, silahkan banget bisa langsung di komen di bawah ya. Nanti biar dihubungin sama tim kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nonton terus di Cro.